Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk berpacu dengan waktu guna mencari bekal perjalanan akhirat yang kekal abadi. Alhamdulillah, di antara nikmat Allah yang besar, Allah memberikan kesempatan kepada kita dapat berjumpa dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini amal-amal solih yang kita kerjakan di dalamnya sangat-sangat dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lainnya. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal yang solih, amalan yang solih yang lebih dicintai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini hari yang agung, hari yang istimewa, sampai-sampai Allah bersumpah dengan hari itu. Wal fajri walayalin ashar. Wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi 10 malam. Para ulama tafsir hampir semuanya menafsirkan bahwasannya yang dimaksud dengan 10 malam dalam ayat ini yaitu 10 awal pertama bulan Dzulhijjah. Maka hendaknya kita bergembira dengan nikmat yang besar ini. Lantas bagaimana cara kita bergembira dan bersyukur atas nikmat dipertemukan kita dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Cara yang pertama, kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin menggunakan hari-hari ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara amalan yang sangat diutamakan yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Sebab dalam surah Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Wa yadhkuru ismallah, dan agar supaya mereka berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Takbir apa yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Yaitu diantaranya dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sahabat sengaja masuk ke dalam pasar, pergi ke pasar, mereka takbir. Ketika manusia menyaksikan dua sahabat yang mulia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantas manusia ikut bertakbir dengan takbirnya sahabat. Sehingga kaum muslimin ya, perbanyak takbir di pasar, di jalan, di sawah, di rumah, ya, di masjid, ya, dengan takbir mutlak, takbir yang tidak terikat dengan waktu, setiap saat. Adapun takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu, itu takbir yang dibaca sejak subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Termasuk takbir setelah sholat 5 waktu. Perbanyak takbiran sampai akhir tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, upayakan berpuasa. Ya, puasa sunnah. Ada hadis Abu Dawud yang menyatakan Nabi banyak berpuasa di 10 hari terakhir, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wabil khusus jangan tinggalkan puasa nanti, ya, pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana puasa itu memiliki keutamaan menghapus dosa 2 tahun, dosa kecil kita 2 tahun yang berlalu dan 2 tahun yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak kalah pentingnya, yang memiliki kelapangan rizki, memiliki harta, hendaknya berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Silahkan, bisa dengan sapi untuk iuran patungan 7 orang, bisa juga dengan kambing sendirian. Silahkan, mana yang Anda mampu, maka jangan tinggalkan ibadah kurban. Saking agungnya syariat kurban ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang keras. Man wajada minkum sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kelebihan harta, tapi dia tidak mau berkorban, maka jangan mendekat ke tempat sholat kami. Jangan mendekati tempat sholat kami. Ini lapangan.
Maka kaum muslimin, ketika nanti jenengan berkorban, jangan lupa bahwasannya kurban ini ibadah yang agung, ibadah yang istimewa, dan yang menjadi poin intisari dari ibadah kurban nanti adalah keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ketika berkorban nanti dengan niat berbangga-bangga, riya dan sebagainya, ya, menceritakan, wah, sapiku kono sakme ini di masjid kami dapat sekian, saling berbangga-bangga dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu kaum muslimin. Tapi betul-betul ketika berkorban, hadirkan nilai ikhlas dan takwa kepada Allah. Sebab la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban, akan tetapi yang sampai kepada Allah at-taqwa minkum, ketakwaan di antara kalian. Ketakwaan di antara kalian. Maka di balik ibadah kurban ini ada pelajaran hikmah tentang ketakwaan, keikhlasan, ketundukan, serta kesabaran menjalankan perintah Allah, kesabaran menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita lihat sejarahnya, ketika Nabi Ismail yang hendak dikorbankan oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatif al, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Satajiduni, kelak engkau akan mendapati aku insyaallah minas sabirin, termasuk orang yang bersabar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita, dan semoga Allah memberikan pahala yang tak terbatas kepada siapa saja yang siap untuk berkorban, berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Bagaimana kabar jamaah sekalian? Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan, diberi kesabaran, ditinggikan derajatnya, dihapus dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan membacakan tafsir surah Al-Mudaththir ayat yang ke-15. Masih ingat pembahasan terakhir kita tentang Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid ibnul Mughirah, orang yang kaya raya, orang yang memiliki kedudukan, memiliki putra-putra yang sehat, putra-putra yang gagah perkasa, namun ternyata kekayaan yang dia miliki tidak menjadikan dia itu bersyukur kepada Allah,
menyembah Allah tidak menjadikan dia itu bahagia, sehingga dia tomak, ya, terus rakus menginginkan tambahan harta. Maka di sini ada, ya, sebuah pesan indah. Percuma orang yang kaya namun tidak qanaah, ora nrimo ing pandum. Karena kebahagiaan berbanding lurus dengan qanaah. Orang yang qanaah pasti akan bahagia karena dia bersyukur dan merasa puas dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma yatma'u an azid. Tsumma, kemudian, yatma'u, dia ingin sekali, an azid, ya, agar aku menambahnya. Kaum muslimin, ayat ini menggambarkan setelah seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada Al-Walid Ibnul Mughirah, ternyata kenikmatan itu tidak menjadikan dia qanaah. Bahkan dia terus tamak dengan mengharap ditambah nikmat berupa kekayaan tersebut. Dan itulah watak manusia. Hampir semua manusia itu memiliki sifat tamak. Rasul menyebutkan seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah emas, dia akan menginginkan lembah yang kedua, dan terus akan seperti itu kaum muslimin. Ini sunatullah. Maka tadi saya katakan kita sedang berpacu dengan waktu. Coba Anda nanti pulang, perhatikan di depan cermin. Tak terasa rambut kita mulai memutih, jenggot kita mulai memutih, ya. Sedangkan waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Maka mari kita berupaya bagaimana memanfaatkan sisa-sisa dari umur yang Allah berikan kepada kita dengan melakukan amalan-amalan yang mutaaddi, amalan-amalan yang manfaatnya bisa kita, ya, terus nikmati, rasakan, mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Seperti wakaf misalnya, entah itu wakaf tanah untuk, ya, tempat-tempat ibadah, ya, fisabilillah, ataupun mungkin wakaf, ya, kitab, atau wakaf mungkin Al-Quran. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh umat, atau mungkin sumber air misalnya di tempat-tempat yang memang membutuhkan, atau mungkin dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada generasi berikutnya, ya, mengajarkan, ya, akhlak yang baik, mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak-anak kecil, ya, melatih dan mendidik mereka sehingga kelak mereka itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, terus kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Itu salah satu solusi cerdas untuk masa depan kita. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kepada pembahasan kita tentang sikap qanaah tadi. Qanaah cara Jawane nrimo ing pantum. Merasa cukup, merasa puas dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka kaum muslimin, inilah sumber kebahagiaan, sumber, ya, kedamaian dalam hidup kita. Tidak akan terjadi korupsi, tidak akan terjadi kezaliman ketika seorang hamba memiliki jiwa yang qanu', yang qanaah. Kenapa terjadi korupsi di negara kita besar-besaran? Terjadi ketidakadilan, kezaliman karena mereka menjadi budak-budak hawa nafsu, budak harta,
budak wanita, budak jabatan, dan sebagainya. Sehingga berapapun yang mereka miliki tetap kurang. Coba Anda lihat, gaji pejabat kita berapa itu? Ratusan juta. Ratusan juta. Kendaraan sudah disubsidi oleh negara. Ya. Pangan disubsidi oleh, rumah pun disubsidi oleh negara. Semua disubsidi dari uang rakyat. Namun kenapa mereka masih kurang? Sedangkan kita yang rakyat jelata, makan apa adanya, ya, lauknya ya juga apa adanya, ya, gaji pun jauh di bawah UMR. Ya, coba yang ngajar swasta berapa gajinya dibandingkan dengan UMR? Ya, namun alhamdulillah kaum muslimin, jadi masalahnya bukan pada besar gaji mereka, tapi dalam ya bagaimana mereka mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, maka jangan menjadi seperti Al-Walid ibn Mughirah yang tidak pernah merasa puas. Dia bukan hanya kaya raya, bahkan dia menjadi pemimpin Bani Makhzum, kepala suku. Ya, hebat dia, bahkan lebih hebat daripada Abu Jahal, lebih hebat daripada Abu Sufyan. Ya. Apa yang enggak dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah? Nah. Namun ternyata itu tidak menjadikan dia qanaah dan bersyukur. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini Allah mengatakan azid, aku menambahnya. Kenapa Allah menggunakan kalimat azid, aku menambahkan? Ya. Dengan menggunakan dhamir ana, azid, saya, aku akan menambah. Di sini mengandung ya, makna atau pelajaran kata ulama. Alasan kenapa Allah mengatakan azid, aku menambah, Allah ingin dalam ayat ini mengingatkan bahwasanya yang memberikan rizki itu Allah, bukan berhala-berhala yang mereka sembah, bukan patung-patung yang mereka ibadahi, bukan. Ya. Sehingga dengan kalimat ini diharapkan dia sadar dan bersyukur kepada sang pemberi nikmat Allah, bukannya malah menyembah berhala, bukan. Itu diantara hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kenapa Allah mengatakan an-azid, aku menambahnya? Ini menunjukkan bahwasannya Al-Walid ibn Mughirah itu memiliki keyakinan bahwasannya Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Jadi Al-Walid ini, sebagaimana kita ketahui berita dari langit dalam Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy itu mereka sebelum Rasul diutus sudah memiliki keyakinan Allah lah Rabbul Alamin, Allah Rabb semesta alam, Allah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Mereka sudah meyakini itu. Ya. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Nah, disinilah fokus dakwah Nabi. Intisari dakwah Nabi adalah tauhid. Mengajak manusia agar supaya mengesahkan Allah, nyuwejake Gusti Allah. Ya. Nabi tidak mengatakan ya mari kita ya meyakini Allah pencipta, enggak, karena mereka sudah meyakini itu. Maka disinilah rahasianya kenapa Allah berfirman menggunakan dhamir ana, saya, aku, an azid, aku akan menambahnya. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalla innahu kana li ayatina anida. Kalla, sekali-kali tidak. Innahu, sesungguhnya dia,
kana li ayatina anida, menentang ayat-ayat kami, menentang Al-Qur'an. Jadi Al-Walid ibn Mughirah dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," katanya, "saya itu telah kaya di dunia. Aku kui wong sugih ing dunia iki. Maka jika terjadi hari kiamat, saya juga ingin masuk surga." Jadi dia merasa dengan kekayaan semua bisa dibeli, semua bisa didapatkan, termasuk surga. Termasuk surga. Maka mendengar penuturan dari Al-Walid ibn Mughirah ini, lantas Allah pun menurunkan ayatnya untuk mengingatkannya bahwa dia tidak akan mendapatkan surga. Enggak akan dapat. Sebab surga tidak bisa dibeli dengan kekayaan, dengan nasab, keturunan, dengan jabatan, tidak. Walaupun dia keturunan Nabi, Habib misalnya, tapi kalau dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, ya, tidak mengerjakan amal-amal solih dengan ikhlas kepada Allah, tidak mengikuti sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, nggak akan dapat surga. Tiket surga itu adalah iman, takwa, ya, itu tiketnya. Nah, bukan kekayaan, bukan jabatan. Nah, jadi nggak mungkin Allah akan memberikan tambahan kepadanya. Ya. Kenapa? Karena dia menjadi orang yang sangat menentang Al-Quran dan menuduh dengan tuduhan yang tidak kepada Rasul dan juga kepada Al-Quran, dengan mengatakan Quran itu adalah ya dongeng-dongeng, ya Quran itu hanya mitos, cerita-cerita dan sebagainya, sihir dan sebagainya. Maka saurhiquhu aku akan membebaninya sa'uda, dengan pendakian yang memayahkan. Ya. Irhaq itu artinya membuat payah. Sa'uda artinya ya naik, su'ud naik. Ya. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi misalnya, Imam ya yang mengarang kitab At-Tahrir wa Tanwir misalnya, itu mereka mengatakan ya, Allah akan memberikan siksaan yang bertambah-tambah, semakin sulit dan semakin sulit. Jadi siksaan yang akan didapatkan oleh Al-Walid bin Mughirah, siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang kafir itu semakin hari semakin berat. Tidak ada keringanan sama sekali. Makin berat seperti orang yang naik ke atas gunung, mendaki gunung. Semakin tinggi maka semakin berat beban yang didapatkan. Ada juga ulama tafsir yang lain mengatakan seperti Imam At-Tabari misalnya, maksudnya Allah akan memberinya azab, memberinya siksa berupa perintah untuk memanjat gunung yang sangat panas di neraka jahanam, yang seandainya dia meletakkan tangannya di gunung itu akan meleleh tangannya. Dan ternyata Allah perintahkan untuk dipanjat gunung yang begitu panas itu, ya, sehingga semakin payah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, maka setelah Allah menyebutkan tentang nasib Al-Walid ibnul Mughirah di neraka, lantas Allah menyebutkan siksaan atau alasan kenapa dia disiksa.
Di antara alasan kenapa Al-Walid bin Mughirah disiksa, innahu fakkara wa qaddar. Innahu, sesungguhnya dia, fakkara. Ya. Jadi Al-Walid itu fakkara, telah memikirkan, mencari ide-ide, ya, wa qaddar, dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Artinya Al-Walid itu selalu memikirkan bagaimana caranya menjadikan orang-orang jauh dari Quran, menjadikan orang-orang membenci Al-Quran, membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pikiran-pikiran Al-Walid bin Mughirah. Maka kaum muslimin, dari sini orang-orang liberal, orang-orang munafik, zindik itu, orang-orang yang memusuhi Islam itu walaupun KTP-nya Islam, mereka itu setiap saat berpikir bagaimana menjadikan umat itu jauh dari Islam. Mereka jadikan syubhat-syubhat, ya, mereka sebarkan syubhat, kesamaran-kesamaran, kerancuan-kerancuan, ya, tentang Islam, ya. Mereka sebarkan kalimat Islam itu, ya, belum sempurna, Islam itu perlu revisi. Quran juga demikian. Quran itu bukan, ya, wahyu yang bersifat mutlak dan sebagainya. Tidak. Mereka mengatakan Quran itu bisa dikritiki, Quran bisa dirubah dan sebagainya. Nauzubillah. Ini pemikiran mereka. Maka mereka selalu berpikir demikian, bagaimana menjadikan Islam itu, ya, dibenci, dijauhi, atau menjadikan umat Islam itu tidak cinta lagi, tidak fanatik kepada ajarannya. Mereka mirip dengan Al-Walid bin Mughirah. Terus ampun ngantos kelolaan panjenengan gak ada pemikiran untuk membenci Islam, atau pemikiran bagaimana supaya dakwah itu bubar atau dakwah itu berhenti, jangan. Nah, siapapun yang punya pemikiran demikian, ingin membubarkan, ya, Islam, membubarkan kebaikan dalam Islam, mirip dengan Al-Walid bin Mughirah. Itu ancamannya. Nah, jadi ceritanya Al-Walid bin Mughirah ini salah seorang tokoh yang faham dengan bahasa Arab. Dia faham dengan ilmu, ya, balaghah, ya, ilmu bahasa Arab, rojasnya dia paham semuanya. Ya, memang dia ahli syair, bahkan dia orang yang paling pandai dalam masalah syair dari kalangan bangsa Arab di masa itu. Diceritakan dalam, ya, hadis riwayat Hakim, yang hadis ini juga riwayat Imam, ya, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, ya, tentang Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu senang mendengarkan Quran dibacakan. Dia kadang-kadang datang ke rumah Abu Bakar untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ibnu Abbas menceritakan, Annal Walid ibn al-Mughirah ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid bin Mughirah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqara alaihi al-Quran. Ya, kemudian Rasul membacakan Al-Quran kepadanya. Faka'annahu raqqalahu fabalagha dzalika Abu Jahal. Setelah mendengarkan bacaan Quran, sepertinya Quran itu melembutkan hati Al-Walid. Jadi orang itu punya dzauq, punya insting berbahasa Arab. Ketika mendengarkan sastra Arab tingkat tinggi, ya, seperti Quran yang sastranya itu tingkat tinggi, itu langsung tertarik hatinya, lembut hatinya. Wah, ini kok bagus sekali. Ini bukan buatan manusia, ini susunannya begitu sempurna ini. Enggak terkalahkan susunannya. Tertarik sudah hatinya. Lah kok tiba-tiba temannya Abu Jahal ngompori dia. Nah, ini makanya penting kita berteman. Jangan salah memilih teman. Jangan salah memilih guru, jangan salah memilih teman. Maka temannya datang, Abu Jahal, fa'atahu faqala ya am. Dan kebetulan Abu Jahal masih saudara dengan Al-Walid.
Dia mengatakan, ya am, hai pamanku, inna qaumaka yarawna ayajma'u laka malan. Kata Abu Jahal, paman, sesungguhnya kaummu ingin mengumpulkan harta untukmu. Jadi dia mengatakan, paman, orang-orang kafir Quraisy sekarang sedang urunan mengumpulkan hartanya untuk diberikan kepada jenengan. Nah, ternyata membeli itu sudah terjadi zaman dulu ya, dari zaman ke zaman ya. Ada orang dibeli ya, ada organisasi dibeli ya, diberi wewenang, wes kamu tak kasih garapan. Ada seperti itu ya, akhirnya di politik ya, kena politik ya. Sama itu. Nah, ini Al-Walid ini kalau sampai ya, terpengaruh dengan dakwah Muhammad, kata Abu Jahal, ini belain ini tokoh ini yang bisa-bisa masuk Islam semua, ini wong kafir ini. Nah, akhirnya apa? Mereka punya rencana, harta dikumpulkan diberikan kepada Al-Walid. Qal 5, kata Al-Walid, loh untuk apa mereka mengumpulkan harta? Qala liyu'tuka, untuk diberikan kepadamu paman. Masya Allah katanya, diberikan kepadamu. Fa innaka ataita Muhammadan liyu'rida lima qibala. Syaratnya ya, engkau datang menemui Muhammad untuk menentang ajaran Al-Qur'an. Untuk menentang ya, untuk menentang ajaran nenek moyang yang dulu ya dianut oleh kita. Artinya, paman, kami akan memberikan harta kepada engkau, syaratnya engkau hentikan itu Muhammad yang selalu ya mengajak umat untuk menentang ajaran nenek moyang. Nah, jadi mau dibeli Al-Walid. Apa komentar Al-Walid? Qal qad alimat Quraisyun anni min aksariha malan. Kamu kan sudah tahu, orang Quraisy itu semuanya tahu aku orang yang paling kaya hartanya. Qal faqul fihi qawlan yablughu qaumaka annaka munkirul lahu au annaka karihul lahu. Ya, kata Al-Walid ya. Maka Abu Jahal mengatakan, maka ucapkanlah tentangnya, sudah Usman, kalau memang Anda tidak mau, sudah paling enggak jenengan membuat statement, membuat ya perkataan yang menjelaskan kepada kaum bahwa engkau mengingkari Muhammad, engkau mengingkari Al-Quran, gitulah. Ya wes, nggak usah Anda ya, yang kelas berat lah coro Jawa nih. Wes ngene wes, jadikan umat ragu dengan Quran, jadikan umat gak percaya karo Kanjeng Nabi, sudah itu aja wes. Nanti kami kasih harta lagi yang banyak. Masya Allah. Wa madza aqul fa wallah ma fikum rajulun a'lam bil asy'ari minni. Demi Allah, di antara kalian tidak ada yang paling mengetahui ya, tentang syair-syair daripada aku. Wala a'lam bi rojas, tidak ada yang mengetahui tentang rojas. Wala bi qasidah, tentang qasidah ini ya bagian fun, bagian dari ilmu balaghah bahasa Arab. Min, daripada aku. Wala bi asy'aril jin, dan juga tidak ada yang lebih mengetahui syair-syair jin daripada aku. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadza wallah. Demi Allah, ini ucapan atau bacaan Muhammad itu bukan bacaan sembarangan ini. Ini bukan karya manusia, bukan karya jin, bukan ini, kata Al-Walid. Dia mengakui. Ya, dia mengakui. Tapi itu tadi, karena tidak ada ya, ketundukan hati, kelapangan hati. Ketika kebenaran sudah di depan mata, tetap gak mau menerima. Banyak ini seperti ini. Hati belum siap menerima kebenaran. Ngaji bertahun-tahun tetap tidak bertambah amal solihnya, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Itu ada masalah dalam niatnya ketika menuntut ilmu. Ada masalah. Ya. Nah, ini masalah. Kenapa kita sulit mempelajari ilmu, sulit mengamalkan ilmu?
Mungkin hati kita belum totalitas. Manah kulolan panjenengan nggak serius dalam menuntut ilmu. Mungkin ketika datang ke majelis ilmu, timbangannya nang omah nganggur, tengah-tengah orangnya penggawian tak ngaji wis ya. Ini masalah ini. Ya, ngaji bukan karena Allah, ngaji hanya sampingan, ngaji hanya karena ingin punya teman, ingin ini dan itu, bukan karena Allah. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya, sebab apa? Buah dari ilmu yang kita pelajari adalah bertambahnya iman kita, bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padang pengajian tapi gak tahu jamaah sholatnya. Padang pengajian nang wong wedok tidak menghargai, mendolimi kepada anak-anak, tidak sayang dan sebagainya. Ini berarti ada yang gak beres kaum muslimin, ada yang salah di sini. Nah, jadi Al-Walid itu mengakui secara ya sunnatullah, dia mengakui ini Quran bukan karya manusia, ya, bukan karya manusia. Nah, seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fawallah, demi Allah kata Al-Walid, ma huwa bisyi'rin wala bisahrin wala bihadyi minal junun. Apa yang dikatakan bukanlah syair, yang dikatakan Muhammad bukan syair, wala bisahrin bukan sihir, wala bihadyi minal junun bukan pula perkataan orang gila. Kata Al-Walid, wa inna qaulahu liman kalamillah, tetapi sesungguhnya ucapan Muhammad itu benar-benar kalamullah. Jadi Quran itu kalamullah. Falamma sami'a bidzalika nafar min Quraisy ya i'tamaru faqalu wallahi la in sabal Walid ya latus buanna Quraisy ya latas buanna Quraisy. Ketika segolongan orang-orang Quraisy mendengar pernyataan Al-Walid ibn Mughirah, maka mereka menebar hasutan dan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wallahi demi Allah, jika Al-Walid masuk agama baru, benar-benar orang-orang Quraisy akan mengikuti jejaknya. Dan ini kunci Al-Walid. Makanya Al-Walid didekati terus. Bagaimana supaya membenci Quran, membenci Islam. Jadi mereka khawatir Al-Walid masuk Islam. Sehingga Abu Jahal melobi, memprovokasi, dan terus ya, bagaimana menjadikan Al-Walid benci kepada Islam, sehingga innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Jadi Al-Walid berpikir tentang apa yang harus diucapkan tentang Al-Quran agar orang-orang benci kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun dia sadar, dia tahu Quran itu benar. Nah, tujuannya apa? Agar dia tetap jaya di kalangan kaumnya, tetap punya nama baik, tetap dihormati, tetap dihargai, tetap disanjung, dipuji-puji dan sebagainya. Naudzubillah, ini banyak terjadi kaum muslimin. Banyak orang demi jabatan, demi fulus, demi uang, dia rela ya menutupi kebenaran. Dia rela berdusta, dia rela berbohong, dia rela membalikkan fakta. Demi apa? Demi jabatan, demi dunia yang murah dibandingkan akhirat. Naam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Taib, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering ya pertanyaan ini setiap menjelang Idul Adha selalu ditanyakan oleh kaum muslimin kepada para asatid, para kuyaha, para kiai, apakah boleh ya berkorban ya mengatasnamakan si mayit. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita perlu jelaskan bahwasannya
kurban itu untuk biaya pengadaannya satu kambing itu satu orang, tapi untuk pahalanya bisa bersekutu untuk banyak orang. Misalnya satu kambing diniatkan untuk satu keluarga, baik keluarga yang hidup maupun yang mati, dapat semuanya, ya, dapat semuanya. Itu yang harus kita ketahui. Untuk pengadaannya memang satu kambing satu orang, tetapi untuk pahalanya bisa untuk banyak orang. Nah, sekarang bagaimana tentang orang mengkhususkan niatan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Begitu kan pertanyaannya? Nah, ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan jika ada wasiat. Imam Nawawi menyebutkan wala tadhiyah anil ghairi bi ghairi izni wala anil mayyit idza lam yusfi biha. Ini mazhab Syafi'i. Tidak sah kurban untuk orang lain selain dengan izinnya. Tidak sah pula kurban untuk mayit jika ia tidak memberi wasiat untuk kurban tersebut. Ini pendapat ya di mazhab Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi. Alasannya beliau membawakan surah An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insan, bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Nah, dan ini pendapat ya yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, juga kitab dari fikih Syafi'i. Ya. Bahkan dengan jelas mereka mengatakan wala yajuz anil mayyit alal ashah illa ayusabiya. Tidak boleh berkorban ya diniatkan atas nama mayit menurut pendapat yang paling kuat dan pendapat ulama Syafi'iyah ya, kecuali ada wasiat. Nah, begitu. Berikutnya ya ada pendapat yang lain dalam kitab Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab. Lau dhahha an ghairi bi ghairi idzni lam yaqa'an. Seandainya seseorang berkorban untuk orang lain tanpa seizinnya, maka tidak bisa, tidak sah. Wa ammat tadhiyah 'anil mayyit faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abbadi jawazuha li annaha darbun minas shadaqah wa shadaqah tasihhu 'anil mayyit wa tanfa huwa tasul ilai bil ijma'. Namun ada pendapat Al Hasan Al-Abbadi, beliau mengatakan boleh berkorban untuk nama si mayyit, sebagaimana dibolehkan sedekah atas nama si mayit. Ini kata pendapat Hasan Al-Abbadi. Juga sama ulama Syafi'iyah. Nah, jadi kesimpulannya itu tadi ada dua pendapat memang, ada dua pendapat. Namun yang jelas ya, yang tegas bahwasanya berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia termasuk bagian dari sedekah jariah. Ya, dari sedekah jariah. Terdapat manfaat untuk orang yang berkorban, untuk mayit dan yang lainnya. Ini jawaban dari ulama fikih. Namun seandainya tidak mengatasnamakan mayit, tidak ada masalah. Ya, kenapa? Karena kurban itu bisa untuk isytirak fin niyah. Bisa bersekutu niatnya seperti yang Nabi contohkan, bismillah Allahu akbar hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad lam yudhi. Dengan menyebut nama Allah, bismillah Allahu akbar, kurban ini ya dari Muhammad untuk keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad yang belum bisa berkorban. Bahkan para sahabat biasa seperti itu. Mereka tidak memerinci si fulan yang telah meninggal, tapi mereka niatkan bismillah Allahu akbar hadza min ali, misalnya min ali Pak Jami'an wa ahli. Ini dari Pak Jami'an dan keluarganya semuanya. Maka dapat
Ya, keluarga Pak Jamian yang sudah mati dapat semua pahalanya. Nah, begitu. Allah alam bisawab. Makatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.